Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Purnama. Saya dari kelas 10 MIPA 3. Saya bersekolah di SMA Negeri 8 Pinrang. Dan guru pembimbing saya yaitu Ibu Husnaini SPD. Nah, di video kali ini saya akan melakukan praktikum yaitu tentang ayunan sederhana. Jadi langsung saja simak video berikut ini. Sebelum masuk ke percobaannya, saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum yang akan saya buat. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan harga percepatan gravitasi bumi yang disimbolkan dengan huruf G. Nah, setelah tujuan, saya akan membahas dasar teorinya. Jadi dasar teorinya yaitu yang pertama, gerak harmonis sederhana. Gerak harmonis sederhana adalah gerak yang terjadi berulang secara periodik. Misalnya, jika suatu benda berada pada titik B, kemudian benda tersebut tidak diberikan gaya, maka benda tersebut akan tetap diam pada titik keseimbangannya. Tetapi, jika benda tersebut ditarik ke titik A, kemudian dilepaskan, maka benda tersebut akan bergerak ke titik B, kemudian ke titik C, lalu kembali lagi ke B, kemudian ke A. Nah, itulah yang disebut dengan gerak harmonis sederhana. Yang kedua adalah periode ayunan yang disimbolkan dengan huruf T. Periode ayunan adalah waktu yang diperlukan benda untuk melakukan getaran. Dan yang ketiga adalah percepatan gravitasi yang disimbolkan dengan huruf G. Percepatan gravitasi adalah percepatan suatu benda yang diakibatkan oleh gaya gravitasi. Yang pertama, stopwatch digunakan untuk mengukur waktu. Yang kedua, alat tulis digunakan untuk mendata hasil percobaan. Yang ketiga, penggaris digunakan untuk mengukur panjang tali dan panjang simpangan. Dan yang keempat adalah ayunan sederhana. Percobaan pertama. Langkah-langkahnya yaitu ukur panjang tali tersebut. Nah, setelah kita mengetahui panjang talinya, ukurlah panjang simpangannya. Kemudian, setelah kita mengetahui panjang simpangannya, ayunlah beban tersebut selama kurang lebih 10 kali ayunan. Dan jangan lupa untuk mengukur waktunya. Percobaan kedua. Nah, di sini langkah-langkahnya sama, yaitu setelah kita mengukur panjang simpangan, ayunlah beban tersebut. Nah, di sini perbedaannya adalah pada percobaan pertama saya hanya menggunakan kurang lebih 10 kali ayunan, sedangkan pada percobaan kedua saya menggunakan kurang lebih 20 kali ayunan. Setelah saya melakukan percobaan pertama dan kedua, saya mendapatkan hasil sebagai berikut. Nah, selanjutnya untuk mencari periode ayunan, kita menggunakan rumus T sama dengan waktu dibagi banyaknya ayunan. Nah, berdasarkan rumus tersebut, pada percobaan pertama saya mendapatkan hasil yaitu 1,033 detik. Kemudian pada percobaan kedua saya mendapatkan hasil yaitu 0,908 detik. Setelah kita mendapatkan periode ayunan, maka selanjutnya kita akan mencari percepatan gravitasi, yaitu dengan rumus G sama dengan 4pi pangkat 2 dikali L per T pangkat 2. Nah, berdasarkan rumus tersebut, pada percobaan pertama saya mendapatkan hasil yaitu 5,1 meter per sekon pangkat 2. Kemudian pada percobaan kedua saya mendapatkan hasil yang sama yaitu 5,1 meter per sekon pangkat 2. Kesimpulan, semakin banyak ayunan pada bandul,
semakin kecil pula periodenya. Semakin kecil periodenya, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Hal ini berarti periode berbanding terbalik dengan percepatan gravitasi. Nah, itulah tadi video praktikum dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.